Aliwahana Sapardi Djoko Damono, asli dan tiruan. Contoh kasus, perkembangan terjemahan di Indonesia. Jika pada tahun 1920-an dan 1930-an, pengaruh romantisme sangat kuat dalam kesusastraan Indonesia. Selama sekitar 2 dasawarsa, sesudah proklamasi, kita menyaksikan kesemrautan pengaruh asing. Untuk pertama kalinya dalam perkembangannya, sastra kita berkenalan dengan berbagai gerakan, aliran, kecenderungan, dan motif dari berbagai negeri dan berbagai zaman. Banyak esai ditulis, juga banyak terjemahan dilakukan tentang Shakespeare sampai T.S. Eliot, Libai sampai Luxun, Franz Kafka, John Steinbeck, Ernest Hemingway, Maxim Gorky, Anton Chekhov, Nikolai Gogol, haiku, Emile Zola, Guy de Maupassant, Taufik El Hakim, dan sederet panjangnya lagi. Realisme, romantisme, ekspresionisme, modernisme, dan eksistensialisme menjadi bahan pembicaraan dalam berbagai esai. Di satu pihak, kita mendapat karya Mudia Anantatur yang cenderung ke arah realisme. Di pihak lain, kita mendapatkan cerpen yang menyalurkan filsafat eksistensialisme dengan gaya Kafka seperti yang ditulis oleh Basuki Gunawan. Kita mendapat sejumlah drama seperti Utui Tatang Sontani yang realistis di samping drama Irwan Simatupang yang eksistensialis. Dalam hal ini, Chairil Anwar dapat dijadikan contoh bagaimana pengaruh asing diterima bahkan direbut oleh sastrawan kita dan dijadikan tenaga yang luar biasa kuatnya untuk menciptakan kesusastraan baru. Salah seorang yang dengan sadar dan sungguh-sungguh mengaitkan penerjemahannya dan proses kreatifnya sebagai pengarang adalah Chairil Anwar. Penyair yang oleh banyak pengamat dianggap sebagai pelopor puisi modern Indonesia ini menjadi matang antara lain karena menerjemahkan. Dalam menerjemahkan, seorang pengarang dipaksa menciptakan bahasa yang setepat-tepatnya untuk mengalihkan pengalaman unik yang ada dalam sastra sumber yang sangat mungkin tidak pernah dihayatinya. Paksaan semacam itulah tentunya yang telah menjadikannya penyair yang di dalam hidupnya yang singkat itu terus-menerus berusaha menajamkan kepekaannya dalam berbahasa. Hasilnya adalah bahasa Indonesia yang boleh dikatakan sama sekali baru, yang jauh melewati orang-orang sejamannya yang seperti tampak dalam beberapa sajaknya, sampai sekarang pun masih kita rasakan sebagai pembaruan. Tentu harus ada semacam ikatan batin antara penerjemah dan karya sastra yang diterjemahkannya. Yang terjadi bukan semata-mata terjemahan, tetapi semacam tiruan. Si penerjemah yang berasal dari kebudayaan dan mungkin zaman lain harus merasakan suatu keperluan untuk meniru karya sastra asli ke karya sastra sasaran demi keperluan yang berbeda sesuai dengan zamannya. Kegiatan penerjemahan sastra modern tentu saja sudah dimulai sejak sebelum Perang Dunia Kedua, terutama oleh Balai Pustaka. Namun, sebagian besar karya yang diterjemahkan boleh digolongkan ke dalam sastra populer atau anak-anak, seperti karya Reader Hangard, Conan Doyle, dan B. Orzi. Di luar Balai Pustaka, penyair Amir Hamzah menghimpun terjemahan sajak dari berbagai negeri di Asia berjudul Setanggih Timur. Saya ingat bunga rampai ini meskipun terbit sebelum perang juga pernah mendapat perhatian khusus dari calon-calon sastrawan tahun 1950-an.
Usaha untuk memindahkan pengalaman dan penghayatan terhadap hidup milik bangsa lain ke kebudayaan kita itu rupanya sudah berlangsung sejak kita mengenal sastra tulis. Mungkin bahkan bisa dikatakan bahwa dalam perkembangannya, sastra tulis kita sedikit banyak digerakkan oleh penerjemahan. Dalam Adhika Zoetmulder mengenai sastra Jawa kuno, kita diberi penjelasan mengenai eratnya hubungan antara penerjemahan dan penciptaan karya sastra. Jelas bisa kita simpulkan bahwa peranan Ramayana dan Mahabharata terhadap perkembangan sastra Jawa kuno sangat menentukan. Mungkin bahkan bisa dikatakan bahwa para penyair nenek moyang kita seperti Empu Sedah, Empu Panuluh, dan Empu Kanwa adalah penerjemah atau penyadur. Keadaan yang serupa terjadi dalam perkembangan sastra Melayu klasik. Kedua epos yang berasal dari India itu muncul dalam berbagai versi, diiringi oleh berbagai cerita yang berasal dari Timur Tengah, terutama setelah masuknya Islam. Bagi kebanyakan kita, kisah-kisah mengenai keluarga Bharata dan Sri Rama tidak lagi terasa sebagai terjemahan. Kisah-kisah itu merupakan bagian tidak terpisahkan dari kebudayaan kita. Dalam kenyataannya, terjemahan karya sastra memang merupakan bagian dari sastra yang ditulis dalam bahasa sasaran. Ia tidak berurusan dengan sastra dalam bahasa aslinya. Dipandang dari segi linguistik, terjemahan novel Charles Dickens dalam bahasa Indonesia sama sekali tidak ada kaitannya dengan bahasa aslinya. Karena tokoh, peristiwa, dan latar dalam novel diciptakan dengan bahasa, maka Oliver Twist dan keadaan rumah yatim piatu dalam terjemahan itu pun sudah menjadi milik kita pula. Terlalu banyak pengertian yang harus kita paksa pindah ke kebudayaan dalam penerjemahan. Berdasarkan landasan tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa segenap terjemahan karya sastra yang selama ini kita kerjakan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sastra kita. Langsung atau tidak langsung, penerjemahan ikut menggerakkan sastra kita. Kita tentunya sepakat bahwa terjemahan sastra yang kita inginkan adalah yang dalam bahasa sasarannya juga merupakan berupa karya sastra. Syarat itu sangat penting sebab jika tidak, sumbangannya terhadap perkembangan sastra perlu dipertanyakan. Bahkan kita boleh menyatakan bahwa faktor kesastraan dalam terjemahan lebih penting daripada ketepatan menerjemahkan. Sejarah sastra dunia telah menunjukkan bahwa ketidaksetiaan atau kekeliruan dalam penerjemahan kadang-kadang bisa menciptakan gairah dalam sastra bahasa sasaran.